Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Masail Jahiliyah. Masalah jahiliyah. Perangai dan pola pikir orang-orang di masa jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Terakhir kita sampai pada poin ketiga ya. Apa itu Abu Faruk? Terus? Satu, kehinaan. Jadi pola pikir atau cara berpikir orang-orang jahiliyah adalah menganggap kalau melawan pemerintah ya selalu kontra, tidak cocok. Nah, pokoknya selalu berseberangan dengan barakallahu fikum penguasa, itu adalah sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan. Dan sebaliknya barakallahu fikum, tunduk, patuh, mengikuti ya penguasa dan pemerintah barakallahu fikum adalah kehinaan dan kerendahan. Itu pola pikir orang-orang jahiliyah. Nah. Dan yang seperti ini banyak sekarang. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi terlepas kita barakallahu fikum tidak melihat dari sisi ya politik yang sedang berkembang atau bagaimana, barakallahu fikum, tapi prinsip dalam agama Islam itu jelas, paten dan baku dalam hal ini, yaitu mentaati penguasanya, berusaha memberikan support, dukungan,
Ya, siapapun, kalau dia statusnya sebagai seorang penguasa, maka sikap kita sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, adalah mendukung. Ya, barakallahu fikum. Berbaiat, menyatakan sumpah setia, loyalitas. Nah, barakallahu fikum. Baik. Selama tentunya barakallahu fikum dalam koridor yang tidak menyelisihi syariat. Itu sebuah keutamaan, itu sebuah fadilah yang besar. Dan sebaliknya, orang yang selalu berusaha untuk keluar, ya, menyelisihi, selalu kontra dengan apapun itu. Nah, barakallahu fikum, dari keputusan, kebijakan, ya, dan gerakan-gerakan pemerintah, pokoknya nggak setuju. Nah, barakallahu fikum, itu merupakan, ya, sebuah penyelisihan, barakallahu fikum, dosa, dan juga merupakan kehinaan, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi fiklah. Kita lanjutkan poin berikutnya dari perilaku orang-orang pada masa jahiliyah. Baik. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, at-taqlidul a'ma wa mawaruha. Nah, perangai perilaku orang-orang jahiliyah yang keempat adalah taklid, fanatik, buta. Barakallahu fiik. Nah, dan yang semisal dengannya, barakallahu fiik. Taklid, makna secara bahasa itu berasal dari kalimat qiladah. Qiladah. Qallada yuqallidu. Qiladatan. Yang artinya adalah kalung. Ya, atau pengikat. Seperti pernyataan mereka, taklidul hadyi, mengikat hewan kurban. Jadi asal dari kalimat taklid itu adalah apa? Mengikat. Atau ikatan, kalung, atau yang semisal dengannya. Adapun makna taklid secara istilah syar'i disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Sayyid, maknanya adalah ittiba'u man laisa bihujjatin bighairi hujjah. Mau ditulis? Enggak usah. Nah, Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul, taklid itu adalah ittiba'u man laisa bihujjatin. Mengikuti seseorang yang bukanlah hujjah. Nah, jadi dia secara personal, secara individu, dalam pandangan syar'i bukanlah sebuah hujjah. Ya. Bukanlah landasan hukum, patokan hukum. Maka keluar dari batasan ini adalah Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya, Allah secara zatnya adalah landasan hukum, begitu juga Rasul. Sehingga kalau ngikut Allah, ngikut Rasul, bukan taklid. Paham ya? Sehingga taklid itu adalah
mengikuti sesuatu yang bukanlah hujjah. Sehingga apa? Maksudnya adalah selain Allah dan Rasulnya. Ya, karena selain Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, bukan hujjah. Bukan hujjah. Jadi mengikuti orang yang bukanlah hujjah bi ghairi hujjah, tanpa landasan argumentasi atau dalil. Itu taklid. Ya. Orang yang dia ikuti ini secara personal bukanlah hujjah, kemudian dia ikuti pada perkara-perkara yang orang tersebut tidak punya landasan, dalil atau argumentasi dari Al-Quran ataupun Sunnah. Itu namanya taklid. Ya? Mengikuti seseorang, individu yang dia bukan hujjah. Artinya apa? Mengikuti orang selain Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum, tanpa ada landasan hujjah. Orang tersebut tidak diikuti karena argumentasinya, dalil yang dia pakai dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sekedar ikut saja. Yang dia lihat hanya personalnya. Fulan. Nah, saya ngikut fulan. Terus apa landasan argumennya? Ya nggak tahu, pokoknya ngikut aja. Itu namanya taklid. Ya. Namanya taklid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi taklid itu adalah mengikuti seseorang atau sesuatu yang secara personal dia bukanlah hujjah tanpa dilandasi hujjah. Sehingga keluar dari situ kalau kita mengikuti person, ya, individu tertentu yang dia bukan merupakan hujjah tapi kita ngikuti dia karena dia punya hujjah. Itu bukan taklid berarti. Nah, mengapa kamu mengikuti Syekh Fulan? Ya, karena beliau ada dalilnya. Nah, argumentasinya ini diantaranya ayat Al-Quran, hadis Rasul. Ya, barakallahu fikum. Ketika kita mengikuti ulama tadi, atau alim tadi, atau ustadz tersebut, berarti kita bukanlah seorang mukallid. Gitu ya. Barakallahu. Nah. Yang mukallid itu tadi, antum ngapa? Mengikuti ya Syekh Fulan. Antum mengapa mengikuti Ustadz Fulan? Ya nggak tahu. Pokoknya mantep aja. Nah, ya. Dorongnya ganteng, kaya, ya ngomongnya juga enak. Jadi saya senang sama dia. Itu namanya taklid. Ya, gantengnya ustadz itu bukan hujjah. Kayanya ustadz itu bukan hujjah. Ya, hujjah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fiik. Nah, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita lihat apa yang dipaparkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala inna dinahum mabniun ala usulin. Sesungguhnya agama mereka, orang-orang jahiliyah, dibangun di atas beberapa pondasi. A'zamuha at-taqlid. Pondasi yang paling agung, yang paling kokoh, yang paling kuat dari barakallahu fikum agama orang-orang jahiliyah adalah taklid. Termasuk barakallahu fikum ya nomor 1. Prinsip mereka dalam beragama. Nah, barakallahu fikum.
Makanya ketika mereka adu argumen dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan nabi-nabi yang lain, orang-orang terdahulu itu ketika diajak adu argumentasi, ya. Nah, kenapa tidak menyembah kepada ilah yang satu? Kenapa kalian menyembah kepada patung-patung yang kalian buat sendiri, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, ya kan begitu ya? Dialog yang terjadi di dalam Al-Quran antara Nabi dengan pengikutnya. Nah, para Nabi berupaya untuk barakallahu fikum membuat kaumnya tadi menggunakan logika berpikir yang sehat. Barakallahu fikum. Diajak adu argumentasi, ayo. Ya. Nah, kenapa tidak hanya menyembah kepada ilah yang satu? Di antara jawaban mereka yang sangat simpel, sangat mudah, santai. Nah, inna wajadna aba'ana ala ummah. Fa inna ala atharihim muqtadun. Enak dia jawabnya, ya. Ya karena kami mendapati bapak-bapak kami, mbah-mbah kami ya di atas yang seperti ini. Kami kan cuma ngikut saja. Kalau kamu mau protes, karena protes sama nenek moyang kami, ya sama kami dong. Kan enak jawabnya ya. Nah, kami kan cuma ngikut saja, kok kamu marah-marah. Nah, kalau mau nyalain ya nyalain orang-orang yang dahulu itu. Kami ini kan cuma ngikut-ngikut saja. Nah, ya. Maka akan mendapat banyak seperti itu. Dalam Al-Quran, nah, jawaban kaum musyrikin jahiliyah. Nah, jadi akal sehat itu mereka kesampingkan. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang barakallahu fikum dikatakan ya, punya perangkat-perangkat tersebut barakallahu fikum. Nah, untuk memiliki barakallahu fikum ya, penilaian sesuatu dengan barakallahu fikum logika akal sehat yang baik. Nah, tapi untuk yang seperti ini mereka tidak gunakan, mereka kesampingkan. Nah, si jawabannya apa? Ya ngikut saja. Nah, kita lihat. Fahuwa al-qaidatul kubra li jami'il kuffar awalihim wa akhirihim, kata beliau. Ini merupakan, kata beliau, dia ini merupakan kaidah yang paling besar dari semua orang-orang kafir dari awal sampai akhir. Ya. Argumen mereka, landasan mereka adalah taklid sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dari zaman Nabi Nuh sampai barakallahu fikum sekarang. Ya, mereka-mereka yang jatuh dalam kesyirikan, alasannya adalah kami kan cuma ngikut saja. Nah, barakallahu fikum. Itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Allah mengatakan demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau pada sebuah desa seorang utusan. Artinya ini alasan klasik, ya. Terus menerus alasannya sama, tapi terus berulang. Nah, kata Allah, tidaklah Allah mengutus seorang utusan, yaitu dari kalangan para rasul, dalam setiap desa, setiap kampung, setiap wilayah, ya, rasul-rasul yang Allah utus mesti tanggapan respon barakallahu fikum mutrafuha. Jadi yang pertama kali merespon seruan ajakan para nabi dan rasul
untuk bertauhid kepada Allah, untuk merubah kebiasaan masyarakat yang sudah rusak, ya, baik dari sisi barakallahu fikum, dari sisi ubudiyah, ya, penghambaan, rusak dari sisi muamalah, barakallahu fikum. Yang pertama kali merespon siapa? Illa qala mutrafuha. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, mutrafuha ay ashabul mal wal jah. Yang pertama kali merespon dakwah para nabi dan rasul menanggapi adalah mutrafuha, ahlul mal wal jah, yaitu para konglomerat dan pejabat-pejabat. Itu yang pertama kali merespon. Ya. Yang pertama kali merespon, menanggapi ajakan para rasul yang berusaha untuk menjernihkan sesuatu yang sudah keruh pada masyarakat. Yang pertama kali meresponnya adalah mutrafuha, orang-orang kaya dan para pejabat. Nah, orang-orang berpangkat. Itu yang pertama kali. Barakallahu. Itu yang pertama kali apa? Merespon, itu yang pertama kali angkat bicara, itu yang pertama kali mencak-mencak. Nah, barakallahu. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, hum ahlur rafahiyah wal mal fil ghalib. Mutrafuha itu adalah orang-orang yang hidup dengan keglamoran dan berimbangan harta pada umumnya. Li'annahum ahlu syar wa adamil qabulil haq. Karena memang mereka itu adalah, kebanyakannya adalah orang-orang yang jelek dan memang susah untuk menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Khilafud du'afa wal fuqara fa innal ghaliba alaihim tawadhu wa qabulul haq. Beda halnya dengan orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Mereka ini pada umumnya, kata beliau, sikapnya tawadhu, rendah diri dan gampang dalam menerima kebenaran. Jadi barakallahu fikum, orang-orang berpangkat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang kaya, itu pertimbangannya banyak. Ya. Pertimbangannya banyak. Padahal mereka ini harusnya yang lebih dahulu untuk bisa mengenali al-haq. Mereka orang-orang cerdas. Orang-orang berpendidikan. Barakallahu fikum. Tapi kenapa mereka menolak al-haq tadi? Banyak, ya. Banyak faktor-faktor yang menghalangi, barakallahu fikum. Nah, intinya apa? Mereka tidak mau kekayaan, mereka tidak mau jabatan yang sudah mereka pegang dan kuasai. Barakallahu fikum. Itu apa? Hilang. Intinya di situ. Ya, kalau saya ngikut kamu, ya, model dakwahmu seperti itu, waduh, repot. Kan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Waduh. Ya. Berat. Barakallahu fikum. Baik. Itu mending ya. Dia jujur. Ada yang nggak jujur, ya, barakallahu fikum. Padahal intinya kan di situ. Dia merasa terusik, ya. Dia merasa barakallahu fikum terancam. Akhirnya dakwah yang ini yang dia serang, yang berusaha dia matikan. Barakallahu fikum. Nah, itu merupakan
suatu hal yang barakallahu fikum terus menerus sampai sekarang kan. Ini kan di Quran loh. Illa qala mutrafuha, berarti sampai sekarang. Tidaklah Allah mengutus pada sebuah kaum orang-orang yang mengajak kaum tadi pada kebaikan, melainkan orang-orang yang kaya, orang-orang berpangkat di situ yang pertama kali merespon. Ya, angkat bicara. Bukan yang fuqara, yang masakin. Ya kan? Sedekah. Iya. Benar apa yang Allah sampaikan kepada kita. Sampai saat ini. Ya kan? Barakallahu fikum. Kita merasa dakwah kita, barakallahu fikum, ajakan kita kepada masyarakat kembali kepada agama yang murni itu dipersulit, ya, dihimpit, ya, oleh orang-orang ini, oleh orang-orang berduit, berpangkat. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Merasa terusik. Nah. Apa di antara pernyataan mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami ini sudah mendapati bapak-bapak kami, embah-embah kami, buyut-buyut kami di atas agama yang seperti ini. Wa inna ala asarihim muqtadun. Kami ini hanya mengikuti jejak mereka. Itu komentar yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Kok kamu tiba-tiba mau merubah semua yang sudah berlangsung ratusan tahun, bahkan ribuan tahun? Nah, masa ini semua yang sudah paten mau dirubah oleh orang, ya, seperti kamu? Nah, anak ingusan, ya, barakallahu fikum. Kamu itu siapa? Ya, tanpa melihat apa kandungan, apa ajakannya tadi, ya, meninjaunya secara barakallahu fikum tentunya akal sehat, ya, meninjaunya barakallahu fikum setelah itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai atau tidak? Enggak. Nah, yang pertama kali itu, kamu ini siapa? Kok berani-beraninya, ya, ingin merubah tatanan yang sudah paten tadi? Kami ini cuma ngikut saja. Barakallahu fikum. Jadi kalau kamu mau protes, mau menyalahkan, salahkan orang sebelumnya. Ya. Barakallahu fikum. Seandainya memang salah apa yang kami lakukan, ya, barakallahu fikum, tidak akan mungkin hal ini turun-temurun terus menerus terjadi. Mesti akan ada yang merubah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Nah, disebutkan dalam surat Luqman ayat ke-21, Allah juga menyebutkan, ya, pernyataan orang-orang musyrikin apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, hendaknya kalian mengikuti apa yang Allah turunkan, mengikuti wahyu, mengikuti bimbingan Allah. Kalau mereka akan mengatakan tidak, kami bahkan hanya mengikuti apa yang kami telah dapati pada bapak-bapak kami, ya, mbah-mbah kami dan buyut-buyut kami. Gak mau. Disuruh mengikuti Al-Quran, disuruh mengikuti wahyu yang dibawa oleh para nabi, mereka enggan. Nah, kami cuma mau mengikuti apa? Ya, yang telah diajarkan oleh bapak-bapak kami, mbah-mbah kami dan buyut-buyut kami. Nah, gak mau. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Apakah seandainya setan itu telah mengajak mereka kepada neraka Allah, ya,
yang barakallahu fikum mengerikan, kalian juga tetap mau mengikuti bapak-bapak kalian, mbah-mbah kalian, dan nenek moyang kalian, tetap, ya. Walaupun kalian tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang dan mbah-mbah kalian itu, barakallahu fikum, ya, adalah ajakan syaitan menuju neraka jahanam, tetap kalian mau ikuti. Artinya Allah bantah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Itu bukanlah harga paten atau sesuatu yang mutlak, ya, baku, tidak bisa diubah. Ya, tetap perlu dinilai dan dikaji, ya, barakallahu fikum. Nah, apakah kebiasaan, ritual, atau jalan ibadah yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita tadi sejalan dengan wahyu atau tidak, barakallahu fikum. Fa'atahum biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membuat nabinya datang dengan membawa firman-Nya, qul innama a'idzukum biwahidatin. Katakan, wahai nabiku, aku hanya bisa memberikan wejangan kepada kalian dengan, ya, sesembahan yang tunggal, Allah semata. Antaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Nah, kalian semuanya menegakkan perintah-perintah Allah, entah sendirian, ya, barakallahu fikum, atau berdua. Nah, hendaknya kalian pikirkan seruan ini. Ma bisahibikum min jinnatin. Teman kalian ini bukanlah orang yang kerasukan jin. Karena sebagian tuduhan kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah, Rasul itu adalah orang yang kerasukan. Sehingga melakukan, ya, tindakan-tindakan yang sangat-sangat barakallahu fikum frontal, mereka anggap, nah, merubah sendi-sendi, ya, barakallahu fikum, budaya orang-orang jahiliyah pada saat itu, barakallahu fikum, dianggap orang yang kerasukan jin. Maka Allah turun dengan menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad, ya, sesungguhnya teman kalian ini tidaklah memiliki jin, barakallahu fikum. Wa qauluhu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Begitu juga Allah mengatakan, hendaknya kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan kalian mengikuti selain dari Allah, dari kalangan orang-orang yang dianggap menjadi wali. Tapi kata Allah, sedikit sekali orang-orang yang mau mengingat, ya, apa yang Allah sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bishawab. Ya. Jadi yang pertama, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil dari masalah yang keempat, ya, yaitu yang pertama faedahnya bahwasanya taklid merupakan, barakallahu fikum, kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan itu perkara yang barakallahu fikum tercela, perkara yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari bab ini, barakallahu fikum, nah, bahwasanya kebanyakan, kita tidak menggeneralkan, tapi menggunakan kalimat ghalib, kebanyakan orang-orang yang kaya dan berpangkat itu sulit untuk menerima al-haq, ya, sulit untuk menerima kebenaran. Nah,
kita katakan kebanyakan. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang kedua, walaupun kita tidak menafikan, ya ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpangkat, barakallahu fikum, mau menerima kebenaran. Tapi kalau dibandingkan yang sulit, lebih banyak mana? Yang sulit. Itu sebuah ketetapan kauni. Ya. Ketetapan dari Sang Khalik. Barakallahu fikum. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpangkat itu tadi saya bilang, mereka terlalu banyak pertimbangan untuk menerima al-haq. Nggak bisa dengan mudah, nggak bisa dengan lapang, nggak bisa dengan rileks, ya. Tapi banyak hal yang mereka lihat. Beda halnya dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fuqara. Nah, lebih mudah. Kemudian barakallahu fikum, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, anjuran untuk mengikuti al-haq, kebenaran. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan barakallahu fikum masalah ini, kita bisa mengklasifikasi manusia itu ada 4 tingkatan dalam hal mencari kebenaran. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah mujtahid, seorang ahli ijtihad. Barakallahu fikum. Mereka ini adalah ulama-ulama dan pakar-pakar agama. Mereka berijtihad, mereka mengkaji nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka barakallahu fikum tayyib bisa menentukan hukum-hukum barakallahu fikum dari landasan Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Nah, mujtahid. Yang kedua, barakallahu fikum. Nah, yang kedua, jadi untuk mujtahid ini mereka tidak diperkenankan untuk barakallahu fikum taklid, ya, haram bagi seorang yang tingkatannya sudah mujtahid untuk taklid. Nah, diharamkan. Barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, yaitu thalabatul ilm. Para penuntut ilmu. Santri-santri. Orang-orang yang memang belajar, ya, meluangkan waktu secara khusus untuk mendalami ilmu agama. Walaupun mereka belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid, maka mereka barakallahu fikum juga diminta untuk membahas, ya, untuk mengkaji barakallahu fikum permasalahan-permasalahan yang ada barakallahu fikum. Kemudian mereka mengikuti pendapat yang terkuat. Nah, berdasarkan pertimbangan argumen yang ada. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah awamun nas. Orang-orang awam. Yang memang mereka ini barakallahu fikum, ya, ngerti Quran yang enggak, belum bisa, ya. Hadis apalagi, barakallahu fikum. Nah, benar-benar jahil, barakallahu fikum. Ya, benar-benar nol. Maka bagi hak mereka adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Hendaknya kalian bertanya kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu.
Sehingga bagi mereka bisa bertanya kepada seorang yang mereka anggap paham agama di daerahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini bagaimana hukumnya, ini boleh atau tidak? Barakallahu fikum. Tayyib. Itu untuk orang-orang yang awam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Poin berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Al-ihtijaju bima alaihi al-aksar duna nazarin ila mustanadi. Sekarang kita akan memasuki poin-poin bagaimana pola pikir orang-orang jahiliyah untuk menilai benar dan salah. Bagaimana mereka menilai? Oh, ini benar, ini salah. Bagaimana cara mereka menentukan itu akan disebutkan pada poin-poin berikut ini. Nah, kata beliau, orang-orang jahiliyah itu berargumen dengan barakallahu fikum pendapat kebanyakan orang tanpa melihat landasan pendapat tadi. Jadi orang-orang jahiliyah itu menilai benar dan salah siapa yang paling banyak. Ya, yang banyak itu yang benar, yang dikit itu yang salah. Tanpa melihat, ini apa landasan argumennya, ini apa landasan argumennya, enggak. Mereka enggak melihat itu. Nah, mana yang banyak, itu yang benar. Mana yang dikit, itu yang salah. Itu cara berpikir jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Inna min akbari qawaidihim, dan termasuk kaidah jahiliyah yang paling besar adalah al-ightirar bil kasrah wa yahtajuna bihi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Kata beliau, di antara kaidah jahiliyah yang paling besar adalah mereka tertipu, terlena dengan banyaknya pengikut. Banyaknya barakallahu fikum yang mengikuti, dan mereka berhujjah dengan hal tersebut untuk menunjukkan kebenaran sesuatu. Simple. Biasa. Siapa yang taklimnya paling rame, itu yang benar. Yang taklimnya paling sepi, itu tanda tanya itu. Ya kan? Nah, logikanya, masa orang yang banyak nggak tahu kebatilan orang itu? Satu orang yang berbicara, ya kan? Kalau seandainya pembicaranya itu salah, masa semuanya bisa ngikut semua, ya kan? Nah, sedikit, ya karena memang pembicaranya itu ada yang tidak beres, makanya yang mendengarkan sedikit. Nah, ya begitulah cara orang-orang jahiliyah untuk menyudutkan atau mengecilkan Nabi Muhammad SAW dengan kondisi kaum muslimin yang saat itu minoritas dan kondisi orang-orang musyrikin saat itu yang mayoritas. Dengan itu mereka menilai, yang mayoritas itu benar, yang minoritas itu salah. Barakallahu. Fa'atahum bididdi dzalika wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Maka Rasul datang kepada mereka orang-orang jahiliyah
dengan sesuatu yang berlawanan dengan pola berpikir mereka. Dan beliau menjelaskan masalah itu pada lebih dari satu tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya barakallahu fikum yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah mengatakan, wa in tuti', kalau kamu mengikuti aktsara man fil ardi, kelompok mayoritas, kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka orang-orang yang banyak tadi bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Kalau kita sikapnya hanya ikut-ikutan, ya, dari apa yang sedang rame, apa yang sedang ramai pada masyarakat, tanpa menimbang itu semua barakallahu fikum dari sisi syar'inya. Sekedar rame-rame ikut-ikutan, maka kamu akan tanpa terasa tersesat. Barakallahu fikum. Di antaranya yang lain barakallahu fikum dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ayat 187 surat Al-A'raf, Allah mengatakan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti kebenaran. Nah, barakallahu. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat 102, Allah mengatakan, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan sungguh, ya, kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum. Ya. Dalil-dalil barakallahu fikum dari Al-Quran dan As-Sunnah, kalau barakallahu fikum banyak itu belum tentu benar, ya. Bahkan yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah sebaliknya, yang sedikit itu malah yang seringnya mencocoki kebenaran, ya. Seperti di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Atau wa qalilum mahum. Sedikit sekali jumlah mereka. Dalam hadis barakallahu fikum Ibnu Abbas, Rasul menyebutkan tentang visual yang beliau dapatkan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Di situ beliau mendapatkan penampakan nabi-nabi dan para pengikutnya. Di antaranya beliau mengatakan, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun wa ra'aitun, ya, barakallahu fikum, nabiyya laisa ma'ahu ahad. Di situ saya melihat ada nabi yang pengikutnya barakallahu fikum 3 sampai 10 orang. Di situ saya melihat seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Di situ juga saya mengikut seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya, saking parahnya umat yang diutus pada nabi tersebut. Sampai-sampai nggak ada yang mau ngikut. Nah, sehingga Islam barakallahu fikum, ya, tidak menjadikan tolak ukur benar dan salah itu dengan jumlah atau kuantitas. Dari sini juga tidak bisa kita mengatakan, oh, berarti yang dikit itu pasti benar, Ustaz. Enggak juga. Yang banyak belum tentu benar, yang dikit belum tentu benar juga.
Ya kan? Nah, karena banyak juga kelompok-kelompok sempalan yang sedikit pengikutnya seperti Ahmadiyah, ya, barakallahu fikum. Ya kalau dibandingkan yang lain kan terus sedikit ya. Atau kelompok-kelompok yang barakallahu fikum yang aneh-aneh itu, pengikut Lia Edan itu ya. Lia apa? Lia Eden ya. Nah, Lia Aminuddin itu. Nah, kalau dibandingkan yang lainnya sedikit kan. Nah, mereka ini terkadang untuk barakallahu fikum membesarkan hati pengikutnya menggunakan ayat-ayat yang tadi. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ada nabi-nabi itu yang pengikutnya cuma sedikit ya. Jadi kalian sabar walaupun jumlah kita minoritas ya. Nah, karena yang minoritas itu seringnya benar. Ya kan? Nah, itu barakallahu dijadikan argumen oleh mereka. Sehingga barakallahu fikum yang benar bagaimana? Yang benar ya dalilnya. Belum tentu yang banyak itu salah, belum tentu yang dikit itu juga salah. Dilihat mana dalilnya. Kalau yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah barakallahu fikum adalah kelompok yang banyak tadi, ya yang banyak itu dikatakan yang benar. Ya, barakallahu. Yang sedikit malah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya itu dikatakan salah. Barakallahu. Dan sebaliknya kalau yang sedikit itu barakallahu fikum sesuai dan cocok mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang banyak menyelisih, ya yang banyak yang salah. Itu yang benar, ya, dalam barakallahu fikum mencermati permasalahan ini. Jadi kita jangan tertipu dengan barakallahu fikum ya kuantitas jumlah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Karena berargumentasi untuk menentukan benar dan salah hanya dengan melihat ya jumlah, itu pola pikirnya orang-orang jahiliyah. Nah, adapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua barakallahu fikum, saya tetap menilai landasannya apa. Ya. Apakah ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan bimbingan seperti itu? Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, satu lagi barakallahu fikum. Di antara cara orang-orang jahiliyah dalam menilai kebenaran adalah al-ihtijaj bima alaihil aqdamun duna nazarin ila mustanadihi. Juga sama. Orang-orang jahiliyah mereka berhujah untuk menentukan kebenaran dengan melihat orang-orang terdahulu tanpa melihat landasan dari barakallahu fikum tayyib hal tersebut. Al-ihtijaj bil mutaqaddimin ka qaulihi fama balul qurunil ula. Mereka berargumen dengan orang-orang terdahulu seperti argumennya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak Fir'aun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ilah yang tunggal. Maka Fir'aun menjawab Nabi Musa, fama balu al-qurunil ula. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang ini kamu katakan salah, terus bagaimana dengan generasi-generasi sebelum kita yang sudah ribuan tahun seperti ini memang model ritual ibadahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa qawlihi ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Mereka juga mengatakan kami tidak pernah mendengar ajakan seperti ini pada bapak-bapak kami yang terdahulu. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka menilai benar dan salah ya dengan barakallahu fikum pendahulu-pendahulu mereka. Kalau ada kecocokan dengan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka dikatakan benar. Kalau menyelisihi maka dikatakan barakallahu fikum tidak benar. Nah, dan ini sangat kuat ya, argumennya bagi mereka. Terbukti barakallahu fikum berhasil pada orang sekelas Abu Thalib. Abu Thalib ini kan
secara hati dan kecondongan jiwanya itu kan kepada Nabi Muhammad. Itu dibuktikan dengan sikap dia, ya, kesabaran dia, barakallahu fikum, dalam terus memberikan defense, perlindungan kepada Nabi Muhammad. Walaupun barakallahu fikum orang-orang pembesar-pembesar Quraisy sudah, ya, sekian banyak cara makar untuk bisa menghentikan. Abu Thalib yang pasang badan. Sampai pada peristiwa pemboikotan itu kan Abu Thalib tetap. Nah, sampai barakallahu fikum mereka menawarkan, ya, sebuah solusi menurut mereka yang sangat mengherankan. Apa itu? Ngajak tukeran. Kamu kok sayang sekali sama Muhammad, ya? Kita tukeran saja. Muhammad kamu kasihkan sama kita. Nanti kita kasihkan kepada kamu anak-anak kita yang hebat-hebat, yang berbakat, yang cerdas. Dah kamu ambil jadi anak angkat kamu. Ya, kamu tinggal pilih dari kabilah-kabilah yang hebat-hebat ini, anak-anak muda yang hebat. Kamu asuh mereka jadi anak angkat kamu. Silahkan. Kan cukup gimana ya? Tapi ternyata barakallahu fikum Abu Thalib cerdas juga. Celaka kalian, enak sekali. Saya ngasih anak saya untuk kalian bunuh, kalian ngasih anak kalian untuk saya rawat. Kan curang namanya itu. Ya enggak? Beliau ngasihkan Nabi Muhammad untuk mereka sembelih. Tapi mereka ngasihkan anak-anak mereka untuk dirawat sama Abu Thalib. Enak sekali. Ya, itu curang namanya. Enggak. Barakallahu fikum. Sebenarnya kan kuat ya. Nah, barakallahu fikum keyakinan beliau. Tapi tadi ketika Nabi Muhammad mendatangi Abu Thalib, ya, padahal itu saat yang sangat menentukan, ajalnya ingin dicabut. Barakallahu fikum. Itu Nabi sudah semangat sekali. Nah, ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah dengan kalimat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, itu kan sudah sangat kuat ya ajakan. Tapi dua temannya cuma mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Kamu benci ya sama agama Abdul Muthalib? Ya, itu buat goyang sudah. Iya. Abu Thalib yang tadinya itu yakin selama ini sepanjang hidupnya pembelaannya kepada Nabi bagaimana gigihnya, cuman dengar kata-kata itu langsung gemetar, langsung buyar, langsung gak fokus, langsung hilang azamnya untuk melafadzkan la ilaha illallah. Mikir, apa kata orang, menyelisih nenek moyang, menyelisih agama bapakku sendiri. Apa kata sejarah? Nah, barakallahu fikum. Pikir. Nabi Muhammad masuk lagi. Mengucapkan lagi. Diajak lagi. Orang dua ini santai. Kamu benci ya sama agama bapakmu? Nabi udah ngotot-ngotot. Mereka santai. Karena bagi mereka ini argumen yang sangat kuat. Nah, barakallahu fikum. Jadi perjuangan selama ini itu seolah tidak ada apa-apanya. Kalah dengan momok nenek moyang dan bapak-bapak. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu